Baik, dari kedua-duanya memang yang menjadi PR kita yang selama ini juga menjadi keprihatinan kita adalah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas tapi minoritas tapi mentalitasnya minoritas dari Pak Din tadi, sehingga ketika ada kelompok lain yang mestinya mayoritas ini kan NU Muhammadiyah, sehingga yang ada minoritas lain lagi masuk dengan agresif, kemudian lebih rajin dan lebih nekat, kadang-kadang NU dan Muhammadiyah terkaget-kaget. Ini Pak Haryadi, dari kedua konsep ini yang mungkin kesulitan untuk menerapkan di masyarakat nanti mestinya, karena seringkali pembahasan-pembahasan di muktamar ini penerapannya di masyarakat, apalagi jamaah yang besar sekali kedua ormas itu. Perspektif atau cara pandang atau cara penyikapan NU dan Muhammadiyah bisa saja berbeda terkait dengan hadirnya globalisme itu. Karena itu menjadi bagi saya menjadi hal yang biasa-biasa saja ketika ada pusat kepedulian yang berbeda dalam konteks melihat keindonesiaan itu. Tapi yang terpenting saya kira bagaimana tadi setidaknya Pak Said Akil dan Pak Din Samsudin menyepakati satu hal, antara Islam Nusantara dan Islam berkemajuan dalam kerangka keindonesiaan itu bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Itu satu hal yang saya lihat. Selanjutnya yang lain yang saya kira yang menarik adalah di antara NU dan Muhammadiyah dengan masing-masing slogannya itu, Islam Nusantara dan Islam berkemajuan, konotasi yang segera tertangkap kemudian adalah orientasinya adalah keluar, outward looking. Dalam hal ini bahasa yang dikemas bagus sekali, yaitu NU dan Muhammadiyah sama-sama ingin berkontribusi, sama-sama ingin memberi sumbangsih bagi keindonesiaan dan bahkan bagi dunia. Konotasi ini menjadi sulit terelakkan dengan slogan yang ada itu. Nah, tentu saja dengan slogan yang semacam ini, dengan perhatian dan keinginan untuk berkontribusi, satu hal itu memang mulia. Tapi kemudian sebagian orang mudah sekali berkonotasi, apakah tidak ada lagi problem konsolidasi di masing-masing internal NU dan Muhammadiyah? Apakah tidak ada lagi diperlukan upaya-upaya pendisiplinan masing-masing umatnya? Konotasi itu serta-merta kemudian berkembang, sekalipun tentu saja mungkin juga mudah dijawab dengan mengatakan, oh tidak, sebenarnya NU dan Muhammadiyah juga memperhatikan yang ke dalam itu juga. Sekalipun dalam konteks muktamar ini tampaknya fokusnya lebih banyak keluar. Karenanya yang diharapkan orang kemudian adalah bagaimana NU dan Muhammadiyah bisa menyeimbangkan antara orientasi keluarnya itu dengan ke dalam. Karena jangan-jangan di dalam juga masih banyak problem. Setidaknya dari kacamata politik misalnya, hal yang selama ini saya geluti terus, sekedar untuk mencontohkan, dalam aspek kehidupan politik sekarang, sekalipun NU dan Muhammadiyah beberapa kali berperan sebagai pengingat yang sangat baik bagi kebijakan-kebijakan politik kekuasaan pemerintahan yang ada. Tapi terhadap partai politik yang secara kultural dekat dengan NU dan dekat dengan Muhammadiyah, tadi Pak Din sudah singgungkan, itu sepertinya NU dan Muhammadiyah tidak berdaya. Betul. Dan bahkan tadi seolah-olah antara NU Muhammadiyah dengan partai-partai yang secara budaya berdekatan. Saya tidak mengatakan itu partai yang dilahirkannya. Oleh sebab itu tadi Pak Din mengatakan kita menjaga jarak sama sekali. Seolah-olah memang ada kelepas kaitan. Padahal begitu banyak orang-orang NU dan begitu banyak orang-orang Muhammadiyah yang ada di situ. Kesan yang kita tangkap kemudian adalah orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah yang ada di partai-partai itu tanpa terkecuali itu perilakunya nggak ada bedanya dengan perilaku orang partai yang lain yang sangat disesalkan oleh Pak Din dan Pak Said. Betul. Jadi ya artinya kesan yang tertangkap kuat kemudian adalah
jangan-jangan NU dan Muhammadiyah ini juga kerepotan untuk mendisiplinkan umatnya yang berkecimpung di profesi lain, terutama di partai. Kalau itu benar, maka perlu ada dalam muktamar itu membahas juga bagaimana upaya-upaya mendisiplinkan ke dalam. Karena kita hampir-hampir tidak pernah tahu. Saya ingin sekali berangan ke depan setelah muktamar nanti orang bisa melihat personifikasi dari figur NU, figur Muhammadiyah yang ada di mana-mana termasuk di partai. Itu idealnya seperti apa sih? Kita ingin tahu misalnya, oh, ini orang Muhammadiyah yang ada di Golkar, ini orang Muhammadiyah yang ada di P3, ini orang Muhammadiyah. Begitu juga dengan NU yang ada di PKB, NU yang ada di PDIP dan dimanapun juga. Nah, mungkin bagus juga, dan ini menjadi PR bersama NU dan Muhammadiyah, mencoba untuk merumuskan dan mengidentifikasi ciri-ciri dan karakter seperti apa yang dikehendaki tampil untuk memunculkan semacam karakter dan manifestasi atau personifikasi ke-NU-an dan ke-Muhammadiyahan dimanapun dia. Dengan cara semacam itu, ya menjadikan kita tidak lagi bisa tidak ingin lagi melihat ya orang NU dan orang Muhammadiyah begitu berpartai gak ada bedanya dengan perilaku para politisi yang lain. Nah itu juga. Nah lebih dari itu, untuk menyambung ini, sebagian di Tenggarai, sebagian pimpinan NU dan sebagian pimpinan Muhammadiyah itu berperilaku lebih politik daripada pimpinan partai politik itu sendiri. Ini yang kita lihat, sekalipun itu kadang-kadang sifatnya segmented, dan khususnya dalam politik kontestasi kepemiluan, baik pemilu presiden, pemilu legislatif dan atau pilkada. Yang hampir niscaya itu adalah dalam konteks kontestasi itu selalu saja ada fragmentasi di internal NU dan selalu ada fragmentasi di internal Muhammadiyah. Yang jadi persoalan adalah bukan soal fragmentasinya semata-mata, tapi fragmentasi itu dalam konteks pragmatis juga. Sehingga kemudian sebagian orang dan teman-teman mencoba untuk menyindir dengan mengatakan jangan-jangan fragmentasi di dalam proses kontestasi pemilu itu merupakan bagian dari mekanisme survival ekonomi baru NU dan Muhammadiyah dalam rangka mengoptimalisasi raihan-raihan materialnya. Jangan-jangan, karena sangat menikmati betul setiap kontestasi kepemiluan antara Muhammadiyah dengan NU, mungkin bukan organisasinya, tapi elemen-elemen yang ada di dalamnya itu langsung dan tidak langsung terlibat di dalamnya. Dan terlibatnya itu kemudian juga ya meramaikan dan memajukan pragmatisme itu sendiri. Jadi bukannya mengatasi itu. Nah karena itu ke depan saya kira kita semua yang ada di sini dan yang ada di luar pun ingin melihat NU dan Muhammadiyah ini dalam konteks keindonesiaan menjadi bagian dari solusi ke Indonesia, bukan bagian dari problem ke Indonesia. Saya kira itu dulu yang terima kasih.